Di hadapan kita semua sudah ada Gusti Ngurah Anom atau biasa dipanggil Pak Cok. Tadi tamu kita semua Pak Bustaman itu kan pendidikannya SD sampai kelas 2. Ya. Kemudian Pak Andi tadi SMA. Kalau Anda pendidikannya apa? S2, Pak. S2, oh tinggi sekali ya? Ya, lumayan tinggi, Pak. Oh iya, S2 dari mana? SD, SMP, Pak. Aduh. Pekerjaan Anda sekarang apa? Guru swasta, Pak. Krisna oleh-oleh. Krisna oleh-oleh. Anda bekerja di situ atau pemiliknya? Saya kerja di sana sekaligus sebagai pemilik. Oh, jadi semua orang bilang belum ke Bali kalau belum singgah di Krisna Pusat Oleh-oleh Khas Bali. Dan Anda ini ternyata pemiliknya toh. Iya. Itu udah punya berapa banyak gerai atau cabang? Kalau Krisna baru ada 4, Pak. 4. Boleh tahu berapa banyak karyawannya? Baru 1.300, Pak. Ya, memang sulit membayangkan lulusan SMP sukses mengelola 4 gerai dengan karyawan 1.000 lebih. Nah, bagaimana kalau kita ikuti dulu liputan berikut ini? Sebagai destinasi favorit wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, memiliki daya tarik luar biasa. Pesona Pulau Dewata ini syarat akan nilai budaya dan seni yang tinggi. Salah satu tempat yang banyak diburu para wisatawan, yakni tempat pusat oleh-oleh atau cenderamata, adalah Gusti Ngurah Anom atau yang biasa dipanggil Pak Cok ini, merintis pusat oleh-oleh di Bali dengan mengusung konsep layaknya pasar swalayan. Sekitar 7.000-an lebih item beragam cenderamata khas Bali dapat ditemukan di tempat yang dikenal dengan nama Krisna, oleh-oleh khas Bali. Bahkan di salah satu outlet Krisna, tepatnya di daerah Tuban Kuta, melayani pembelian hingga 24 jam. Di antara sekian banyak oleh-oleh yang paling banyak dicari pembeli adalah kaos atau pakaian khas Bali dan panganan atau cemilan khas Bali. Dalam merintis usahanya ini, Pak Cok memulainya dari bawah. Pria kelahiran Singaraja ini hanyalah lulusan sekolah menengah pertama. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang penjual kue. Keadaan ekonomi yang sulit membuatnya merantau dan bekerja seadanya sebagai tukang cuci mobil. Hingga akhirnya Pak Cok bertemu dengan Sidarta, seorang pengusaha konveksi. Mulai tahun 1990, Pak Cok nekat merintis usaha konveksi dengan nama Cok Konveksi. Kerja keras yang Pak Cok lakukan membuatnya piawai menguasai dunia konveksi, mulai dari cara pembuatan kaos hingga ke pemasaran. Tidak puas hanya di bidang produksi pakaian, Pak Cok mulai mengembangkan bisnisnya ke bidang lainnya. Berdirilah Krisna oleh-oleh khas Bali ini untuk pertama kalinya di Denpasar tahun 2007. Untuk mengembangkan bisnisnya, Pak Cok tak sungkan untuk menyapa sopir dan guide yang datang di Krisna.
guna mendapat masukan dan dukungan dari mereka. Hingga kini bisnis putra asal Bali ini berkembang terus merambah ke bidang lainnya, tak hanya fashion, seni, dan wisata, bahkan hingga bidang kuliner. Jadi Pak Cok, Anda ini anak petani dan pedagang kue ya? Iya, betul Pak. Apa betul orang tua Anda itu yang paling miskin di desa waktu itu? Memang sangat tergolong paling miskin di desa saya, sedangkan rumah aja Pak. Iya. Rumah satu-satunya di kampung saya pakai bata mentah, kalau dipegang goyang rumah kita. Rumahnya ukuran berapa kali berapa itu? Kalau tidak salah Pak ya, tipe 21 ya. Kalau yang Anda ingat bagaimana situasi rumah? Saya dengar antara kamar tidur dan dapur itu menjadi satu. Iya betul, saya tidur di dapur Pak. Berapa banyak orang tinggal di rumah sekecil itu? Kita bertiga Pak. Bertiga. Katanya waktu kecil Anda membantu ibu untuk jualan kue juga ya? Iya betul. Jual kemana? Kebetulan ibu orang tua petani, ibu adalah pedagang kue di pasar. Itu waktu itu kita pagi-pagi jam 4 tuh kan masih gelap Pak ya. Kita pakai apa ya, kalau dari daun daun kelapa yang kering itu kita bakar, pakai itu setiap pagi kita. Kalau biasanya, kalau sekarang obor Pak. Kalau dulu kita masih pakai daunnya. Jadi berangkat karena gelap ya, masih Ya, subuh-subuh. gelap, iya. Jadi apinya atau cahayanya diambil dari api Daun kelapa. daun kelapa itu. Iya. Dari kecil Anda sudah bantu orang tua? Dari kecil. Bahkan di luar orang tua, setelah bantu orang tua, saya sehari-hari bantu di rumah kakek memetik mangga dan jambu, artinya untuk buat uang saku sehari-hari Pak. Nah, sekarang Anda jadi pengusaha sukses, tapi saya dengar Anda baru bisa baca ketika kelas 5 SD. Coba cerita, kenapa baru kelas 5 SD baru bisa baca? Karena begini Pak ya, karena orang tua kami sangat miskin, artinya kita untuk beli buku aja udah nggak bisa ya. Sedangkan saya tinggal sempat di rumah kakek juga, makanya sehari-hari kita kesempatan belajar nggak ada Pak. Oh, jadi Anda lebih sibuk mencari uang daripada belajar membaca? Ya, karena saya pikir kebutuhan makan lebih penting daripada waktu itu, daripada belajar, karena saya untuk makan sehari-hari aja masih kurang Pak. Susah. Kemudian waktu di SMP, siapa yang membiayai sekolah Anda di SMP? Waktu di SMP kebetulan ada saudara tinggal di Denpasar, tetapi juga kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak, artinya nggak jelas Pak. Dari orang tua juga nggak jelas Pak. Akhirnya kita memutuskan sendiri yang bekerja Pak. Kalau pas ada saudara pas datang dari Denpasar ke Singarja, syukur Pak kita dapat Pak uang untuk biaya sekolah. Kadang-kadang kita sempat 6 bulan tidak bayar sekolah. Nah itu dikasih surat oleh guru. Akhirnya saya ngirim surat ke Denpasar minta dibantu untuk biaya SPP Pak. Sampai 6 bulan nggak bisa bayar? Iya. Ada saat di mana Anda ingin melanjutkan sekolah, tapi ayah Anda bilang menyerah, udah nggak bisa, dan Anda kecewa, katanya lari, sempat mau bunuh diri begitu? Begini Pak, saya tidak pernah pikiran saya ingin bunuh diri Pak. Apa ceritanya kok Anda nggak bisa melanjutkan terus lari dari rumah? Saya saudara 6. Nah kebetulan saudara saya rata-rata, meskipun orang tua saya petani, ibu saya adalah pedagang kue, tapi saya salut kepada orang tua untuk anaknya. Akhirnya kakak saya yang 6 orang itu rata-rata pegawai negeri. Giliran anak yang paling terakhir, begitu orang tua umur orang tua sudah tua, akhirnya tidak bisa bekerja melanjutkan kerja di sawah. Akhirnya orang tua jam 7 malam manggil saya. Bapak saya bilang bahwa bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Begitu saya dipanggil Pak, akhirnya saya putuskan tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa seizin orang tua, jam 7 pagi-pagi saya meninggalkan kampung halaman, numpang dengan saudara naik truk Pak. Ke Denpasar Pak. Dari Singaraja kurang lebih jaraknya 100 kilo. Umur berapa itu? Kalau saya ditanya umur waktu itu saya nggak ingat Pak. Makanya kadang anak seumur itu kok sudah berani meninggalkan rumah sendirian? Kalau tadi Bapak bilang sempat mau bunuh diri sih enggak Pak. Saya udah bosan jadi orang miskin Pak.
Jadi Anda bosan jadi orang miskin, kecewa, nggak bisa sekolah, Anda lari ke Denpasar. Tujuannya apa waktu itu? Yang terpikirkan apa? Yang saya terpikirkan waktu itu, bayangkan waktu saya di kampung, waktu sekolah cuma 100 rupiah, udah saya putuskan merantau ke Denpasar, apapun nanti hasilnya dan hasilnya itulah nasib saya, itu udah saya serahkan ke nasib saya. Nah kebetulan sampai di Denpasar, saya turun di Ubung, Mbak ya. Turun di Ubung, saya memikirkan bagaimana hari ini saya bisa mendapatkan makan. Nah, stop sampai situ, karena ada pengalaman menarik, ya, yang akan Anda ceritakan bagaimana Anda bertahan hidup pada hari-hari pertama Anda di Denpasar dalam usia yang relatif masih kecil, ya. Baik, kita akan ikuti cerita itu, tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Karena saya pikir kalau saya nikah sama pegawai salon, saya tidak mungkin sukses gitu. Karena maaf ya. Betul. Jadi Anda menikah dengan istri itu karena cinta atau karena perhitungan bisnis? Pak Cok, menarik untuk dengerin cerita Anda bagaimana ketika Anda tidak bisa lagi bersekolah di bangku SMA karena orang tua tidak mampu, Anda kecewa lari ke Denpasar. Nah, itu kan anak kecil ya, anak SMP. Bagaimana Anda bertahan hidup hari-hari pertama di Denpasar? Ya, kebetulan waktu saya sampai di Denpasar, saya turun dari truk, akhirnya saya memutuskan mulai saya arahnya sekarang mau kemana gitu. Yang paling penting hari ini saya butuh makan dan minum. Nah, waktu itu kalau saya melewati jalan raya, jalan umum, saya yakin tidak dapat makan. Akhirnya saya putuskan waktu itu melewati jalan sungai. Nah, itulah dari menyelusuri sungai itu saya akhirnya tembus di daerah Sanur. Nah, kebetulan di daerah Sanur itu ada beberapa hotel melati, kalau tidak salah ada kurang lebih ada 4 ya. Nah, di sanalah saya numpang di pos security, Pak. Itu atas seizin security. Saya numpang di sana atas seizin security, izinkanlah saya menumpang di sini selama saya belum mendapatkan pekerjaan. Jadi nginep berhari-hari di situ? Nah, di sana saya kurang lebih tinggal 2 tahun, Pak. 2 tahun di pos security dengan alas bantal bataku, Pak. Aktivitas yang saya lakukan malamnya itu adalah mencuci mobil, Pak. Mencuci mobil jam 12 malam saya cuci mobil sampai jam 3. Jam 3 saya istirahat sampai jam 7. Begitu jam 7 saya bangun nyamperin yang punya mobil, Pak. Ngolek? Artinya ya, begitu datang yang punya mobil, saya bilang, saya yang cuci mobilnya. Nah, kebetulan hari pertama yang saya cuci, mobil yang saya cuci adalah pemilik hotel tersebut. Gitu. Apa yang terjadi? Nah, ternyata begitu saya bilang, saya yang cuci mobilnya, nah bahkan pemilik hotel ini bilang, kamu yang cuci mobil saya. Iya, dia bilang gitu. Akhirnya saya ditawarin kerja di sana, Pak. Tapi saya tolak, Pak. Kenapa ditolak? Saya tolak. Keren loh. Kerja di hotel kan keren sekali. Nah, waktu itu antara keren dan tidak keren waktu itu saya belum tahu, Pak. Waktu itu artinya prinsipnya waktu itu saya tolak. Saya cuma hanya bilang, Pak, izinkan saya menumpang di sini dan saya siap membersihkan halaman parkir Bapak setiap hari dan kebun Bapak setiap hari, termasuk mobil Bapak setiap hari. Akhirnya saya diizinkan numpang di sana, tetapi saya bilang, Pak, dengan catatan, Pak, mohon dong dibantu biar bisa saya minta makan di sini dan numpang di pos security. Akhirnya diizinkan. Jadi Anda melakukan pekerjaan itu selama 2 tahun itu tadi? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih. Nah, terus kenapa kemudian berhenti setelah 2 tahun? Ini kan pekerjaan yang menyenangkan. Artinya waktu itu saya sempat sakit rematik, Pak. Walah. Rematik. Iya. Nah, akhirnya setelah dari sakit itulah akhirnya saya mulai berhenti, saya mulai berpikir bagaimana saya merantau di Denpasar, saya harus mendapatkan pekerjaan yang tetap, dan yang paling penting adalah saya merantau di Denpasar, kerja di Denpasar, yang paling penting saya ada di tempat kerja itu bisa dapat tempat tinggal dan makan, Pak. Itu yang paling penting. Terus kerja di mana? Nah, pertama saya kerja di Denpasar, itu pertama kali saya bekerja di sana di konveksi Sidarta, Pak. Dan tidak pernah kerja di tempat lain. Seterusnya kerja di tempat konveksi? Iya. Yang belakangan kemudian ternyata adalah bekal Anda untuk seperti sekarang ya? Iya, betul. Tolong jawab yang jujur ya. Ketika Anda memulai usaha konveksi, tadi cok konveksi, kemudian berkembang seperti sekarang, Anda jatuh hati pada seorang gadis
yang bekerja di konveksi. Kemudian Anda mengatakan bahwa saya ingin menikah dengan gadis yang pintar menjahit. Kenapa? Nah, kebetulan di sini saya sampaikan juga, kebetulan istri saya adalah S2 juga, SD SMP. Dan yang kedua, istri saya juga teman sekelas saya SMP. Ketemunya sama-sama merantau di Denpasar. Oh, disitulah Anda bertemu kembali. Ya, ketemu dengan istri saya. Kebetulan dia waktu itu kerja di konveksi sebagai tukang jahit, dan saya kerja di konveksi sebagai tukang potong, tukang sablon, dan tugas luar juga. Akhirnya saya mulai berpikir, saya harus pacaran dengan istri saya sekarang dan harus segera nikah. Karena saya pikir kalau saya nikah sama pegawai salon, saya tidak mungkin sukses. Gitu. Karena maaf ya. Tunggu. Ini kacau ini. Tunggu. Jadi Anda menikah dengan istri itu karena cinta atau karena perhitungan bisnis? Gini Pak, yang cinta sih udah pasti Pak, tapi bisnis juga perlu diperhitungkan Pak. Baik, jadi sesudah itu bersama istri Anda memang akhirnya merintis usaha konveksi ya? Ya betul. Berapa lama sebelum kemudian muncul ide untuk bisnis oleh-oleh khas Bali? Kalau konveksi itu dari tahun 90 sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Ya. Terus kemudian dari mana muncul ide untuk membuat tempat penjualan oleh-oleh khas Bali? Krishna ini. Ya, sebelum saya buat Krishna oleh-oleh, sebelumnya saya sama istri survei tempat, survei lokasi pasar oleh-oleh yang ada di Bali. Kita ingin buat oleh-oleh, tetapi sebelum kita buat, kita survei dulu Pak. Okay. Sama istri bagi tugas gitu selama 2 bulan. Ternyata di oleh-oleh manapun yang ada di Bali terutama ya, tetap penjualan paling laku adalah t-shirt. T-shirt. Nah, t-shirt. Nah, karena saya yakin, karena saya produksi, saya punya konveksi sendiri Pak. Dan konveksi saya sendiri itu adalah produksinya t-shirt Pak. Ya, makanya saya yakin dan optimis. Begitu saya buka Krishna, saya optimis, yakin pasti jalan. Gitu. Pasti jalan. Pak Cok, saya dengar selain pusat oleh-oleh khas Bali yang Anda miliki tadi, usaha Anda apa lagi? Nah, kebetulan kita selain Krishna oleh-oleh Pak ya, kita ada 12 holding company. Yang pertama Cok Konveksi, yang kedua Krishna oleh-oleh, yang ketiga Krishna Auto Gallery, yang keempat Krishna Salon and Spa, yang kelima Krishna Moda, yang keenam Krishna Art Gallery, ada Krishna Wisata Kuliner, Iya. ada Krishna Bali Wisata. Jadi ada 12. Kita ada 12 holding company. Tapi itu semua milik Anda pribadi? Semua yang 12 Krishna Holding Company itu kita milik pribadi, tidak ada saham yang lain. Baik, saya selalu ingin agar orang-orang yang sukses ya bisa berbagi dengan orang lain yang mungkin sedang merintis juga usaha. Dalam berbisnis, apa kiat Anda agar bisa mencapai sukses? Ya, saya ingin sampaikan kepada seluruh penonton, kalau kuncinya sukses adalah yang paling pertama, janganlah memikirkan hasil. Yang paling penting kerja dulu, baru hasil. Karena hasil itu kan kita lihat dari loyalitas nanti Pak. Kita lihat bagaimana cara kerjanya, kita dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 3 bulan kita bisa evaluasi Pak. Nah itulah cara saya meminit di Krishna Holding Company. Nah kebetulan saya saya tidak pernah merasa jadi owner sampai saat ini Pak. Saya tetap bekerja tetapi dipercaya Pak. Artinya tidak ada perbedaan antara pegawai dengan owner. Nah yang paling penting untuk para penonton, yang paling penting untuk kunci sukses adalah kejujuran dan kerja keras. Baik, Pak Cok, terima kasih. Dan ya seperti biasa saya akan bagikan satu buku yang bagus buat Anda semua ya. Enchantment, yaitu seni mengubah hati, pikiran, dan tindakan. Buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Baik, karena Pak Cok juga membuat sebuah buku yang menarik untuk pembelajaran kita semua, maka bagi Anda yang memegang kartu souvenir Kick Andy dengan pita kuning,
maka Anda akan mendapatkan buku Raja Oleh-oleh Khas Bali, Gusti Ngurah Anom. Belum selesai, bagi Anda yang memegang Kick Andy souvenir ini atau kartu souvenir ini, yang di belakangnya ada pita biru, dan ini ada 300 orang, maka Anda akan mendapatkan oleh-oleh khas Krishna berupa t-shirt. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Cok ya untuk kesempatan berbagi dengan kami semua dan juga yang di rumah. Pasti banyak inspirasi akan muncul dari pembicaraan kita. Semoga topik kita kali ini memberikan inspirasi dan semangat baru buat Anda semua. Sampai jumpa.